Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku, masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, masyarakat Sumatera Utara dimanapun saat ini berada. Hari ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara akan menyampaikan update perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Saudara-saudara sekalian, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan langkah-langkah preventif dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara. Di antaranya dengan pengujian sampel secara masif, disertai pelacakan yang agresif, dan diikuti isolasi yang ketat. Hal ini juga dilaksanakan mulai dari pusat sampai ke daerah. Selanjutnya, kami menyarankan untuk melakukan layanan konsultasi medis dengan menggunakan teknologi. Hal ini penting untuk mengurangi kunjungan ke rumah sakit, mengurangi kerumunan di rumah sakit pada saat proses administrasi pendaftaran dalam rangka konsultasi medis. Hal ini akan berdampak cukup besar dalam mengurangi penularan. Dalam satu orang ke orang yang lain, cukup banyak layanan-layanan telemedicine yang bisa diakses seluruh masyarakat dalam rangka menjalankan konsultasi medis ini. Kemudian yang berikutnya, lakukan komunikasi yang efektif, baik dan transparan kepada semua pihak, baik terkait edukasi kepada masyarakat, baik yang terkait resiko yang dimiliki oleh daerah masing-masing yang tidak sama, baik terkait dengan ODP, PDP, kasus terkonfirmasi positif yang sudah sembuh,
yang masih dirawat maupun yang sudah meninggal. Kita harus disiplin menerapkan semua aturan, baik yang dibuat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di Jakarta. Terkait dengan upaya-upaya membendung penularan ini, melalui kebijakan tetap tinggal di rumah, melalui kebijakan harus menggunakan masker pada saat keluar rumah, melalui mekanisme menjaga jarak fisik ketika melakukan kontak fisik dengan siapapun, termasuk dalam melakukan isolasi mandiri ataupun isolasi kelompok mandiri yang dilaksanakan oleh masyarakat. Hal ini ditujukan semata-mata untuk fokus memutuskan rantai penularan COVID-19. Saudara-saudara sekalian, jika penderita COVID-19 tinggal di sekitar kita dan mengalami karantina mandiri di rumah, perlu diciptakan suasana yang aman. Mereka tidak merasakan perilaku diskriminatif dari warga di sekitarnya. Bahkan bisa dibantu dengan cara menyediakan kebutuhan sehari-hari selama masa karantina. Dengan tentunya tetap menjaga jarak aman, terpapar virus corona bukanlah aib atau kutukan dari Tuhan. Karenanya stigmatisasi yang mendorong ketindakan diskriminasi terhadap mereka yang terpapar harus kita lawan bersama-sama. Kami menginformasikan juga gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara telah mendistribusikan alat-alat pelindung diri kepada 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Dengan rincian cover all lebih kurang 4.825 buah, masker lebih kurang 37.725 buah, dan sarung tangan lebih kurang 35.300 buah. Nantinya alat pelindung diri tersebut diperuntukkan guna membantu lebih kurang 600 pusat kesehatan masyarakat yang tersebar di seluruh kabupaten kota sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Saudara-saudara sekalian, secara prinsip penanganan di bidang kesehatan dilakukan dengan dua mekanisme. Yang pertama, yaitu pengelolaan COVID ini pra rumah sakit atau pengelolaan sebelum rumah sakit. Hal ini dilakukan melalui pemutusan penularan dengan mengedukasi masyarakat, menjaga jarak fisik saat berkomunikasi, tetap tinggal di rumah, memakai masker, sampai dengan melaksanakan isolasi mandiri, baik perorangan sampai dengan isolasi kelompok. Upaya ini akan diperkuat dengan penelusuran kontak dekat, kontak tracing dari kasus positif terkonfirmasi yang dirawat di rumah sakit. Kegiatan kontak tracing ini akan direncanakan Dinas Kesehatan setempat yang sudah barang tentu akan dibantu oleh aparat pemerintah setempat dan para relawan-relawan. Disinilah peran aparat pemerintahan desa menjadi sangat penting. Keberhasilan upaya ini sangat tergantung pada peran masyarakat dan kerjasama semua perangkat dari desa dan lingkungan keluarga untuk bergotong royong dalam semangat saling melindungi, lindungi yang sehat, lindungi yang sakit, bantu yang mengalami kesulitan akibat pandemi ini. Yang kedua adalah pengelolaan rumah sakit dengan mengupayakan secara maksimal penderita COVID-19 mendapatkan layanan yang terbaik dan petugas kesehatan yang melayaninya pun terlindung dari penularan COVID-19. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus akan menata pemanfaatan rumah sakit, utamanya 5 rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan dalam rangka karantina untuk penderita konfirmasi positif, dengan kebutuhan layanan rawatan yang intensif dari mulai keluhan ringan, sedang sampai yang berat. Artinya, penderita dengan keluhan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan isolasi mandiri, kemudian rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID-19 yang membutuhkan perawatan intensif. Dengan berbagai macam alat yang dibutuhkan, pemerintah terus mendatangkan kebutuhan dan memenuhi peralatan medis dan obat-obatan yang dibutuhkan. Ini yang harus kita pahami, bahwa kita mampu melaksanakan ini secara gotong royong. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini, Senin 20 April tahun 2020, pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID-19 di antaranya. Untuk data-data tersebut, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut. Alur rujukan Rumah Sakit Darurat Rujukan COVID-19, Rumah Sakit Marta Priska dan Rumah Sakit GL Tobing. Rumah sakit asal memastikan bahwa pasien yang dirujuk adalah PDP baru yang telah dikonfirmasi oleh dokter spesialis paru, penyakit dalam, dan bukan pasien PDP yang sedang dalam perawatan di rumah sakit asal. Pasien PDP sudah harus dilakukan pemeriksaan darah lengkap, foto toraks, dan EKG sebelum dirujuk. Rumah sakit asal meminta persetujuan kesediaan pasien dirawat di rumah sakit darurat rujukan COVID-19 tanpa didampingi keluarga serta tidak ada jam kunjungan keluarga, kecuali pasien anak di bawah 15 tahun. Pasien anak boleh didampingi satu anggota keluarga. Rumah sakit menghubungi hotline Rumah Sakit Darurat rujukan COVID-19 Marta Priska Multatuli 061 414 9666 0813 6213 6822. Hotline Rumah Sakit Darurat rujukan COVID-19 Rumah Sakit JL Tobing 0822 6804 0024. Pasien dikirim dengan menggunakan ambulans rumah sakit asal dengan membawa hasil pemeriksaan. Puskesmas tidak dapat langsung mengirimkan pasien PDP ke rumah sakit rujukan tanpa melalui rumah sakit umum daerah setempat. Rumah sakit, dokter dan petugas kesehatan adalah benteng terakhir. Andalah garda terdepan. Saudara-saudara sekalian, hingga hari ini, Senin 20 April tahun 2020, pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, pemerintah provinsi mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID-19 di antaranya. Orang dalam pemantauan berjumlah 1.749 orang. Pasien dalam pengawasan berjumlah 148 orang. Pasien positif dengan pemeriksaan PCR berjumlah 83 orang. Pasien positif dengan pemeriksaan rapid test 23 orang. Pasien yang sembuh 13 orang. Pasien yang meninggal dunia 10 orang. Saudara-saudara sekalian, kita harus dapat memutus rantai penularan COVID-19 ini. Pastikan kita tidak tertular dan kita tidak menulari. Tetap tinggal di rumah, mari kita sebarluaskan dengan melaksanakan pelaksanaan penggunaan masker. Maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Hargai dan bantu mereka yang melaksanakan isolasi mandiri. Jangan mendiskriminasi pasien yang sudah sembuh. Keberhasilan membendung penularan COVID-19 akan sangat mempengaruhi beban perawatan di rumah sakit. Semakin banyak yang dirawat, akan semakin banyak beban kita untuk menurunkan jumlah kesakitan dan menurunkan jumlah yang meninggal karena COVID-19. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, cegah COVID-19 dengan tingkatkan imunitas kita. Makan makanan yang bergizi, sabar dan tenang. Istirahat yang cukup dan teratur, tidak panik dan jaga perasaan kita untuk tetap bergembira. Jaga jarak, pakai masker. Jangan menyentuh mata, hidung dan mulut sebelum mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan rahmat yang mahfirah dan bulan ibadah. Mari kita sambut Ramadan dengan kesiapan lahir dan batin, fisik dan mental, serta cara dan pemahaman baru beribadah di tengah wabah COVID-19 ini. COVID-19 ini bukanlah halangan untuk beribadah, justru dapat dijadikan momentum untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena ada kondisi khusus, maka caranya perlu diperlakukan secara khusus pula.
Menghindari kerumunan yang berpotensi terjadinya penyebaran wabah adalah ibadah. Hadiah terbaik Ramadan saat ini ialah kita tetap sehat. Perjuangan kita melawan COVID-19 masih panjang. Sinergi dan kolaborasi seluruh lapisan komponen masyarakat dibutuhkan untuk keberhasilan dalam penanganan wabah ini. Gotong royong dan bersatu melawan COVID-19 dari daerah sampai ke desa, sampai ke rumah kita. Waspadai ancaman demam berdarah, karena pada bulan-bulan ini kita tetap berhadapan dengan kasus demam berdarah. Lakukanlah pemberantasan sarang nyamuk di rumah kita, lakukan bersama keluarga untuk menguras, membersihkan tempat penampungan air, menutup atau menyingkirkan sampai dengan mendaur ulang tempat penampungan air. Yakin dan optimislah bahwa dengan bekerja sama kita bisa mengatasi krisis ini dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Mari kita bahu-membahu melawan COVID-19. Kita bisa karena kita bisa menjadi teladan bagi lingkungan kita. Kita bisa melindungi orang lain, kita bisa menjadi pahlawan untuk tetangga kita. Oleh karena itu, yakinlah, seyakin-yakinnya bahwa Allah, Tuhan yang Maha Esa, akan meridhoi upaya kita. Demikian kami sampaikan dan kami akan mencoba menjawab ada pertanyaan yang masuk. Kenapa heli BPBD, SAR, TNI, Polri tidak dilibatkan dalam pengangkutan pasien rujukan COVID-19 dari daerah yang jauh ke Medan? Bukankah itu akan mempercepat? Saudara-saudara sekalian, kami sampaikan bahwa berdasarkan protokol kesehatan, alat transport yang digunakan untuk mengangkut penderita PDP atau suspek COVID-19 itu telah diatur sekian rupa. Jadi alat transport itu harus memenuhi persyaratan sesuai dengan protokol kesehatan. Orang-orang yang membantu menangani upaya transport juga sudah diatur oleh protokol kesehatan. Seperti ambulans. Ambulans yang digunakan untuk mengangkut penderita COVID-19 harus ambulans atau kendaraan yang memiliki ruang bertekanan negatif. Juga dengan orang-orang yang berada di dalamnya harus memiliki APD lengkap, standar yang sudah ditetapkan oleh protokol kesehatan. Saya kira seandainya itu saja bisa kita lakukan, insya Allah semua rujukan yang dilakukan oleh kawan-kawan kita yang ada di rumah sakit, serta perlengkapan yang cukup di dalam ambulan itu sudah lebih baik untuk membuat rujukan itu menjadi lebih nyaman dan lebih baik sehingga tepat dengan sasaran. Saya kira demikian. Yang terakhir, tak lupa kita marilah terus sama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 ini bisa segera selesai dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Salam sehat, sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus, serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini,
Belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersin. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan.
Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.